93,7 Radio Gama FM. Ya, Untuk ini apa ini? Ini untuk apa clip-on ini? Mic. Oh, mic-nya. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan kami di sini dan saya yakin Anda sudah menanti-nantikan program talk show untuk edisi hari ini. Seperti informasi saya tadi bahwa kita akan berbincang santai bersama dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Kita akan berbicara terkait dengan Hari Keluarga Nasional. Nah, beliau sudah bersama saya saat ini ada Pak Andi Irwan Bangsawan. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Kadis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pemirsa. Iya. Ya, apa kabar? Kabar baik Pak. Saya pikir tadi hari ini harus pending talk show-nya, tapi ternyata bisa dikondisikan waktunya Pak ya. Iya. Begitu banyak kegiatan. Untuk tadi kegiatan apa Pak yang coba untuk bisa di-share mungkin Ya. informasinya? Tadi kami kegiatan rapat koordinasi bersama teman-teman kepala bidang, Iya. teman-teman UPT dan teman-teman dari PLKB dalam rangka program-program kita yang kita laksanakan dan evaluasi beberapa hal yang penting. Iya. Iya, begitu. Oke. Nah, tentu saja juga program kerja mungkin Pak ya, Ya, coba program kerja. untuk dibicarakan bagaimana untuk tahun 2025. Iya. Tapi kita fokus dulu Pak Kadis dengan Hari Keluarga Nasional, Harganas, kalau tidak salah 29 Juni Iya. mendatang, Ya. tepatnya peringatan tersebut. Dan dipusatkan di Kota Makassar. Ya, nanti ada penjelasan dikit nanti saya. Oke, Ya, nah bagian. kita mengawali dengan itu Ya, dulu Ariel, Pak, siap. bagaimana Oke. persiapan untuk Harganas ini dan Makassar sebagai tuan rumah. Ya, terima kasih. Ya. Jadi para pemirsa, saya berterima kasih sudah diundang di Gama. Ya. Luar biasa, saya yang dua kalinya ke sini diundang kembali dalam posisi jabatan yang berbeda. Tentunya. Ketika itu saya bisa stand 3, sekarang ini saya di DPPKB. Dari tadi Mbak menyampaikan bahwa bagaimana tentang Harganas ini, Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional ini adalah kegiatan tahunan dilaksanakan oleh BKKBN Pusat tentunya sebagai momentum daripada momentum bagaimana keluarga menjadi bagian terpenting dalam sebuah negara dan sebuah bangsa tersebut. Nah, Harganas ini yang dilaksanakan tiap tahun, yang kemarin ya rencananya tingkat nasional itu ditentukan pada tahun lalu bahwa dilaksanakan di Kota Makassar tingkat nasional. Namun ada perubahan. Ada perubahan yang terjadi sesuai kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Presiden Prabowo mengatakan bahwa karena efisiensi anggaran, ya jangan terlalu jauh dari ibu kota negara. Jadi tanggal 29 ini dilaksanakan di Tangerang. Di Kota Tangerang nanti ya. Jadi itu nggak terlalu jauh dari Jakarta, menyampaikan persyaratannya. Jadi kami ini Kota Makassar yang sudah mempersiapkannya dibatalkan untuk tingkat nasional. Tapi Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Selatan menyatakan bahwa walaupun bukan tingkat nasional di Makassar, kita laksanakan tingkat Provinsi Selatan. Yang tahun lalunya dilaksanakan di Kabupaten Maros, tingkat provinsi. Tahun ini kita laksanakan di Kota Makassar. Kota Makassar di tanggal 27 dan 28 Juli tahun 2025. Jadi bulan depan. Ya begitu Mbak. Oke. Persiapannya Pak, dan apa yang coba kemudian lebih spesifik yang diadakan ketika Makassar untuk tahun ini tadinya secara nasional dipusatkan di Makassar, tapi karena sesuatu dan lain hal, efisiensi anggaran akhirnya kemudian dipindahkan ke Tangerang, tetapi untuk Sulawesi Selatan pusatnya di Makassar. Ya, jadi rencananya Pak Kepala Perwakilan bahwa untuk tingkat provinsi itu dipusatkan di Kota Makassar dengan mengundang seluruh bupati dan wali kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan menghadirkan Bapak Gubernur tentunya. Dan kita akan menghadirkan Bapak Menteri. Kita akan mengundang Bapak Menteri, minimal Ibu Wamen lah yang hadir untuk kegiatan ini. Nah, yang kedua, bahwa kegiatan ini dilaksanakan ada 2 hari, 27, 28. Tanggal hari Minggu dan hari Senin. Dilaksanakan ada kegiatan pameran, pameran dan lomba-lomba yang berkaitan dengan tentang keluarga. Lomba bina keluarga balita, bina keluarga lansia, bina keluarga remaja. Jadi ini ada tugas pokoknya, tusinya DPPKB. Ini ada 3 ya. Bagaimana ada tribina namanya tribina.
Tribina itu pertama bina keluarga balita, Balita. bina keluarga lansia, dan Mhm. bina keluarga remaja. Iya. Jadi tugas daripada DPPKB ini luar biasa, Iya. ya. Mhm. Bukan mulai dari lahir ya, tapi mulai dari Dalam kandungan. mulainya adanya kehidupan. Jadi Kehidupan. ketika orang dititipkan Ruh. jasad roh itu Mhm. di usia 2 bulan Iya. kandungan kan janin Mhm. itu. Jadi mulai di situ sudah menjadi tanggung jawab kita. Mhm. Makanya namanya 1000 hari pertama kelahiran, 1000 hari pertama kehidupan, bukan Mhm. kelahiran. Mhm. 1000 hari pertama kehidupan. Mhm. Nah, ini yang dijaga oleh kita 1000 hari ini. Mhm. Bagaimana menciptakan anak-anak yang mempunyai kesehatan yang maksimal Iya. dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari dalam rahim Mhm. orang tuanya. Nah, kemudian bina keluarga remaja. Iya. Bina keluarga remaja ya tentunya kita harus memberikan pengetahuan dan informasi kepada remaja. Bagaimana menjadi remaja yang bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadinya. Mhm. Ketika dia menikah tentunya Iya. harus persiapkan itu. Dan bina keluarga lansia. Yang Mhm. lansia orang tua tetap jadi kewenangan kita. Iya. Tugas-tugas kita. Mhm. Apalagi ada lagi nanti ada GATI namanya. Mhm. Gerakan Ayah Toladan Indonesia. Oh, Nah, ini oke. jadi kayaknya ayah lagi nih kita kalau kita Jadi lengkap ya iya dalam nanti keluarga ini ya. semua ini nanti akan Mhm. difokuskan dalam suatu kegiatan Harganas tersebut Mhm. dengan mengikuti lomba-lomba dan tentunya sebelumnya hari Minggu itu kita akan gerak jalan santai Oh, yang oke. dihadiri oleh seluruh kader-kader kurang lebih kita perkirakan 5.000 sampai 6.000 orang Mhm. lah. Kita batasi juga, harus terlalu banyak juga. Iya. Karena tapi kemarin Pak Wali menginginkan lebih banyak Lebih banyak, bagus ya. biar lebih meriah ya. Meriah. Oke. Ya, kita maksimalkan lah sampai 10.000 lah. Mhm. Nanti yang akan memadati dari kita menggunakan lapangan Karebosi. Mhm. Nah, di start di lapangan Karebosi dan di lapangan Karebosi, Iya. kemudian apa namanya? Pamerannya juga di lapangan Karebosi selama 2 hari. Mhm. Dan ya Mhm. begitu. Pamerannya apa? Apa yang coba untuk ditampilkan di situ? Pamerannya adalah apa namanya? Khas-khas dari kabupaten kota masing-masing. Mhm. Jadi kita akan ada stand-stand di situ. Nah, kemudian beberapa stakeholder pendamping kita yang berkaitan dengan masalah keluarga berencana dan kesehatan Iya. akan hadir di situ. Mhm. Jadi masing-masing kabupaten menampilkan apa namanya? Apa namanya? Kegiatan-kegiatannya Mhm. yang berkaitan dengan KB dan kesehatan. Iya. Dan tentunya kalau bisa ya kemudian UMKM juga kita Mhm. bisa bergerak. Jadi tidak Iya. hanya masalah itu aja, masalah UMKM juga kita maksimalkan. Mhm. Oke. Pak Kadis, kalau kita lihat kan salah satu tupoksi dari DPPKB ini yang membantu pemerintahan dalam hal ini bagaimana menyelenggarakan tentu saja berkaitan dengan keluarga ya, bagaimana pengendalian penduduk juga dan Ya, keluarga berencana. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi. Kalau melihat Kota Makassar sampai hari ini, seperti apa Pak Kadis melihat dari tahun ke tahun ya, penanganan ini, apakah bisa dikatakan sudah cukup menggembirakan terutama untuk penanganan stunting. Tapi nanti stuntingnya di belakang, ya, sekarang dulu nanti kita lihat dulu pengendalian pertimbangan penduduk. untuk iya, Ya. oke. Jadi kemarin begini, Mhm. tugas daripada DPPKB itu ya antara lain pengendalian penduduk Mhm. dan keluarga berencana. Iya. Salah satu SKPD yang memfokuskan ya, Iya. yang salah satu daerah Mhm. yang memfokuskan KB dengan SKPD sendiri. Iya. SKPD yang berdiri sendiri. Kalau di kabupaten-kabupaten kota lain itu KB dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, jadi Iya. gabung-gabung. Ini Iya. kita Berdiri kita sendiri. berdiri sendiri, Iya. pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, pengendalian penduduk kita di sini bagaimana kita menilaikan jumlah tingkat kelahiran ya. Mhm. Ya, kemarin itu kita ada kurang lebih hampir 2 ya, 1,9 bahkan 2. Itu kelahiran Kota Makassar cukup Iya. tinggi. Mhm. Jadi disampaikan oleh para ahli bahwa jangan juga terlalu tinggi Iya. tingkat kelahiran di Kota Makassar. Nanti tidak bisa namanya pengendalian penduduk Pengendalian, itu harus betul. dikendalikan. Jadi tidak bagus juga terlalu tinggi, tidak bagus juga terlalu rendah. Jadi Iya. harus ada dalam posisi normal di 1,8 lah Mhm. persen itu yang harus dikendalikan. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan Makassar itu agak tinggi, ada sekitar 0,1 lah yang harus kita perbaiki. Mhm. Nah, akhirnya saya mengatakan bahwa saya tidak perlu berpikir, maksudnya gini, oke lah kita berpikir tentang kelahiran dikendalikan. Iya. Tapi bagaimana setelah dia lahir, bagaimana mereka hidup? Iya. Bagaimana mereka menjalani kehidupan ini? Betul. Kenapa Mhm. kenapa kemarin di DPR menyampaikan kok semakin banyak manusia silver di jalanan gitu Mhm. loh. Kok
semakin banyak ini orang di jalanan minta-minta dan sebagainya. Iya. Dan sebagian mengatakan bahwa itu pendatang dan sebagainya, tapi terserah di pendatang, tanggung jawab kita. Makanya di sinilah. Jadi dalam pengendalian ini kita harus bekerja bersama. Pak Wali sudah mengatakan bahwa kita harus bekerja bersama, jangan tanggung jawab dinas sosial semua. KB juga harus hadir, benar-benar perempuan juga harus hadir. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi demikian. Jadi kalau KB punya tugas itu tidak jalan sendiri. Iya. Ketika bicara tentang KB yang hadir itu dinas kesehatan, Dinas sosial. dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan. Iya. Jadi kita berada dalam satu skop koordinasi, satu skop koordinasi yang harus dilakukan itu. Kalau melihat bahwa tingkat kelahiran tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa ya Makassar bisa dikatakan juga cukup tinggi begitu ya, perlu pengendalian. Apakah memang karena kemarin-kemarin ini tidak begitu efektif? Bagaimana kemudian para kader untuk menyampaikan bahwa perlunya pengendalian penduduk ini, atau mungkin ada faktor lain, Pak Kadis? Iya, ya ini saya juga kurang memahami kemarin bagaimana kondisinya, tapi yang penting satu, saya katakan masalah kelahiran tinggi dan tekanan itu rendah juga itu harus kita perhatikan baik-baik. Nah, kenapa? Karena kondisi yang ada sekarang, ya kondisi yang ada di Kota Makassar ini, sekali lagi saya ulang kembali bahwa pemahaman itu sudah diberikan. Mohon maaf, saya terbalik ngomong tadi. Bukan kelahiran, tingkat kelahiran itu rendah. Mohon maaf ya, saya terbalik tadi. Sorry para pemirsa, ini ngomongnya saya. Jadi ralat ya, ralat. Bukan kelahiran tinggi. Nanti tertulis itu lagi. Jadi bukan kelahiran tinggi, tapi kelahiran rendah. Tingkat kelahiran rendah. Nggak bisa terlalu rendah juga. Iya. Harus maksimal itu, harus naik sedikit, jangan terlalu rendah tingkat kelahirannya itu. Nah, itu yang harus jadi kita menganggap bahwa harus dikendalikan juga. Iya. Nah, itu. Artinya harus balance memang. Balance, maaf ya. Baik. Nah, dengan fungsi-fungsi yang sudah ada para kader, tentu juga memikirkan bagaimana setelah kelahiran kualitas hidup ya, bagaimana seperti yang disampaikan tadi bahwa anak-anak kemudian dari segi pendidikan ini tercover, kemudian kesehatan juga mereka tercover, tidak kemudian semakin banyak yang berada di jalan yang kalau kita lihat mereka kan masih usia sekolah sebenarnya, tapi berada di jalan. Apa yang coba dikoordinasikan nih Pak Kadis dengan dinas sosial, dinas pengendalian dengan DP3A dalam hal ini, dinas kesehatan seperti apa? Jadi memang kita harus duduk bersama, duduk bersama untuk menyampaikan. Oke, kita akan tindakan tegas melalui Satpol PP, Satpol PP dan dinas sosial. Tapi after that, maksudnya setelah itu mereka mau kemana? Ya, kita harus hadir di situ, memberikan. Kalau Pak Wali makanya kemarin dari Makassar Creative Hub, Pak Wali selalu mengatakan bahwa kita bikinkan mereka pelatihan, tapi setelah mereka terlatih, mereka tidak punya alat untuk berusaha. Jadi harus dihadirkan juga ketika mereka diberikan pelatihan, mereka harus diberikan alat. Jadi misalnya pelatihan menjahit, diberikan mesin jahit. Mereka kan tidak butuh sertifikat saja. Yang mereka butuh adalah ketika mereka berusaha. Nah, ini yang kita harapkan kegiatan-kegiatan tersebut. Makanya yang Pak Wali mengatakan demikian. Yang saya harapkan, ya itulah kita harus lakukan. Gitu. Tapi kan kalau tidak salah, hal seperti itu kan sudah sekian lama Kadis dilakukan. Disnaker juga sudah mengatakan seperti itu ya, bahkan memfasilitasi. Setelahnya itu kemudian mungkin harus ada kontrol lebih ini lagi ya, setelah mereka diberikan pelatihan, setelahnya itu mereka hasilnya mana? Apakah kemudian digunakan sebagai satu kegiatan yang bisa menghasilkan uang misalnya, yang bisa merubah kehidupan mereka, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Kadis? Begini, masing-masing SKPD melakukan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas skill, Disnaker lakukan, Dinas Perdagangan juga lakukan. Tapi yang dilakukan Disnaker, kemarin saya yakin Ibu Nilma melanjutkan ini, yaitu begini, ketika mereka selesai pelatihan, mereka harus kerja. Makanya disiapkan lapangan kerja pada saat itu. Jadi ketika mereka latihan, ini salah satu kegiatan latihan, mereka harus kerja. Jadi tidak aja pelatihan saja, walaupun sebenarnya tidak bisa tercover semua. Karena ketika pelatihan, pasti ada dilihat berapa persen yang memang serius untuk melakukan ini.
bisa 100 gitu. Ya, untuk mereka ini memang tepat sekali kalau Makassar Creative Hub ya. Ya, Ini kemudian sudah launching dan bisa mengcover itu semua Ya. nantinya. Oke, kalau kemudian kita melihat juga Pak Kadis dengan program kerja yang saya yakin juga sudah ada yang coba dibuat ini di tahun 2025. Dalam waktu dekat program-program ini apa, Pak, untuk DPPKB? Di kegiatan setelah Harganas ini ya, kemarin kita oh iya saya ceritakan Kampung KB dulu ya. Iya. Kampung Keluarga Berkualitas ya. Kampung Keluarga Berkualitas itu adalah perintah Sulsel ya. Kita wakili Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Bukan pemerintah ya. Kita wakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk lomba tingkat nasional. Iya. Ada 24 pada saat itu yang persaingan kita, dan kita akhirnya masuk 3 besar untuk tingkat nasional. Jadi kita udah 3 besar, nominasi 3 besar. Jadi kemarin Bapak Wali Kota langsung yang ada wawancara ya, yang secara online, secara daring. Yang diwawancara itu lurah, yang diwawancara itu PLKB, yang diwawancara itu Pak Wali, ditanya Pak Wali, hadir Ibu Wakil Wali Kota, hadir Ketua Tim Penggerak PKK, hadir Bapak Sekda. Itu menyatakan bahwa komitmen luar biasa dari pemerintah Kota Makassar untuk mensukseskan Kampung KB tersebut. Yang di dalamnya itu ada berbagai kegiatan, ada berbagai poin-poin, termasuk itu masalah stunting dan lain sebagainya. Ya. Cerita masalah stunting ya, program-program kita nantinya ini bagaimana, walaupun di tengah efisiensi anggaran. Kemarin saya tanyakan teman-teman, jangan kita alasan efisiensi terus kita tidak bisa bergerak, ya gitu. Jadi kurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, tapi lakukan kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya bermanfaat kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan sekarang. Jadi kemarin yang seremonial kita hapuskan, kita kurangi, tapi yang kegiatannya yang bermanfaat, yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah begitu. Nah, untuk sehubungan dengan lomba Kampung KB, ya, ini mudah-mudahan kita jadi juara terbaik lah untuk pertama kalinya. Selama ini Makassar belum pernah juara nasional. Kalau lomba kelurahan kan udah juara nasional. Nah, tahun ini kita di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, dengan Kampung KB, ya kita sudah menata. Ya, sekretariatnya kita bangun, kita perbaiki semuanya. Tujuan untuk itu. Ya. Oke. Baik, Pak Kadis, nanti kita coba untuk melanjutkan seperti apa kemudian perbincangan kita berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun 2025 dan tentu permasalahan-permasalahan lain berkaitan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Nanti kita akan kembali lagi pendengar setelah yang berikut ini dan tetap setia bersama dengan kami di sini.
Baik, kita lanjutkan lagi pendengar dan juga penonton setia kami dengan Pak Andi Irwan Bangsawan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Pak Kadis, kita lanjut lagi nih. Ya, siap. Tadi sempat juga saya menanyakan program kerja ataupun dalam waktu dekat ini apa yang coba akan direalisasikan oleh SKPD Anda. Ya, Boleh disampaikan, sepertinya ada juga hal yang tadi ya, akan masih lupa ya, ya untuk masih disampaikan. lupa. Iya. Ya, jadi ini sebenarnya ini program khusus, tapi karena kita ini DPKB ini ada cantolan anunya, kementeriannya, Iya. Kementerian BKKBN, Kemenduk Bangga. Nah itu, jadi kita harus melakukan program-program dia. Iya. Dan itu semua berkaitan dengan program Bapak Wali Kota, program mulia semua. Iya. Nah ini kita combine ya, ada namanya program Quick Win ya, Quick Win dari pemerintah pusat yang kemarin kita combine dengan program-program mulia, yaitu pertama gerakan orang tua asuh cegah stunting genting. Genting, iya. Genting ya, yang dimana kita melibatkan masyarakat, orang tua asuh untuk keluarga cegah stunting. Jadi orang tua asuh itu mereka bertanggung jawab anak-anak stunting, kan anak stunting itu sudah mana by name by address. Jumlah stunting Kota Makassar salah 2029 tahun lalu, tahun ini sudah sekitar 2.800-an. Sudah menurun ya. Jadi kita turun 2,7% stunting kita yang dari 25,6 menjadi 22,9. Jadi jumlah stunting itu turun. Nah sekarang ini yang kita lakukan adalah bagaimana orang tua asuh itu mendampingi, memberikan misalnya setiap hari makan telur, makan ini dan sebagainya. Nah ini kita anukan gitu, dan kita sudah melakukan itu sejak beberapa waktu yang lalu. Yang kedua yaitu Taman Asuh Sayang Anak, Tamasya. Jadi sebenarnya sama dengan tempat penitipan anak juga sih, PAUD. Tapi ini Taman Asuh Sayang Anak itu nanti kalau kita ini mungkin terintegrasi. Jadi ada Taman Asuh Sayang Anak, ada gerakan Ayat Toladan, semua kita mau terintegrasi di situ nantinya. Nah, kemudian gerakan Ayat Toladan ini sebenarnya tadi Gati, gerakan Ayat Toladan. Bagaimana orang tua selalu hadir, yang selama ini kan kalau kita cerita tentang KB itu ibunya aja diperhatikan, mamanya aja, emaknya itu, tapi orang tuanya, bapaknya bagaimana? Ayahnya tidak. Ayahnya harus diberikan pemahaman. Betul. Makanya cara pemahaman itu pengertian bahwa ketika tanggung jawab tentang kesehatan anak, pertumbuhan anak itu dia tanggung jawab Anda juga, bukan hanya memberikan uang dan materi, tapi Anda dalam mendidik anak-anak kita semua. Ini yang nanti yang disampaikan ya, gerakan. Kemudian yang EI Super Apps tentang keluarga ya. Jadi ini kita belum kayak Makassar, belum kayak aplikasi ini baru di Jakarta. Jadi belum sempurna kita laksanakan aplikasi berbasis EI yang menyediakan layanan terpadu. Kemudian 5, lansia berdaya. Kami sudah lakukan lansia berdaya. Lansia berdaya program komunitas lansia. Jadi mereka dapat kesan gratis dan kemudian di puskesmas utamanya berikan pemberdayaan. Ini 5 kegiatan quick win yang menjadi tugas BKKBN, dan kita di sini sudah melakukan itu. Ada beberapa bina keluarga lansia. Itu lansia itu Bu, ada sekolahnya juga loh. Sekolah kita buatkan seperti sekolah. Mereka belajar di kantor camat, mereka lakukan belajar, kemudian kita latih, kemudian mereka jadi wisuda. Artinya bisa mengisi hari tua. Hari tua. Ya? Jadi lansia itu dia 60 tahun ke atas. Nah itu di situ. Oke. Kalau mendengarkan program-program tadi, tentu saja ini satu hal yang kita apresiasi ya Pak Kadis. Dan ini semua sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Oke. Kalau kemudian kita melihat lagi bahwa juga berkaitan dengan stunting ini kan, kalau tidak salah juga upaya Makassar Zero Stunting. Ini coba untuk diwujudkan nanti. Dan kalau kita lihat tadi datanya kan sudah mulai bisa teratasi ya, turun. Kalau memantau sampai sejauh ini bagaimana untuk sampai ke itu? Jadi saya dengan teman-teman, jadi dalam sebulan sekali minimal itu kita lakukan pemantauan, dan 2 minggu sekali kita evaluasi. Jadi kayak tadi rapat koordinasi, saya undang kepala UPT semua, minta laporan mereka, kemudian data-data yang tidak masuk karena by aplikasi semua ini. Jadi datanya itu langsung terkonek dan pusat. Nah ini semua kita harus kontrol. Karena penyuluh PLKB itu yang ada di lapangan kurang lebih 107 orang itu, ya bertanggung jawab sama itu semua.
Nah, persoalan sekarang banyaknya tugas-tugas kita ini, bagaimana kita bisa menyampaikan ini ke kader. Iya. Kader-kader ada kader KB kan, Mhm. yang diberikan insentif tiap bulan Iya. 300.000. Mhm. Kader-kader jadi memang agak komprehensif. Tapi saya yakin dengan program-program kita ini semua KB stunting ini, ya karena Pak Wali selalu ulang setiap rapat. Bagaimana stunting? Bagaimana stunting? Iya. Saya yakin sekali kita akan mengarah kepada zero stunting. Kita akan turun stunting di Mhm. Kota Makassar tahun ini. Mhm. Ya. Oke, ini kan peran serta para kader nih, Ya, Pak ya. Kadis. Dalam artian bahwa para kader ini tentu SDM-nya juga harus selalu Ya. ditingkatkan begitu ya. Ya. Bagaimana juga kesejahteraan mereka. Para kader ini bagaimana untuk Ya. saat ini? Kader kita bagus-bagus semua. Mhm. Tapi ada juga kader-kader yang sekarang kader kita fasilitasi loh. Setiap mereka tiap bulan itu mereka dapat uang uang kuota 100.000. Oh, Karena kan buy up semua. Iya. Jadi barangkali nanti kita akan adakan evaluasi para kader. Mhm. Ada kita evaluasi kembali, termasuk teman-teman di kader di lapangan, ya, Iya. kader-kader ini kita evaluasi. Apabila mereka tidak memenuhi target, Mhm. kita akan ganti. Ganti. Kita ganti. Udah. Mhm. Sekarang ini kan ada kader yang sudah 38 tahun dia Iya. jadi kader. Iya. Seumur dengan kemerdekaan Indonesia misalnya 78 tahun jadi Iya, kader. betul. Jadi sedangkan mereka tidak bisa mengoperasionalkan handphone dan sebagainya. Betul. Barangkali sudah perlu peremajaan dalam artian bahwa kita ganti ini kader-kader, dan kita akan lakukan itu secara bertanggung jawab dalam artian kita lihat kualitasnya. Mhm. Dan satu yang perlu diingat juga Pak Kadis, bahwa kader yang kemudian direkrut nanti ini memang harus bekerja dengan hati juga. Ya. Karena kalau kemudian melihat tugasnya ini kan Ya. cukup berat juga. Berat Artinya sekali. bisa dikatakan bahwa dengan ya insentif mungkin yang Iya. mereka dapatkan kan Iya. ini masih tidak seimbang, Tidak tapi seimbang. bekerja dengan hati Iya, mereka betul. bisa maksimal begitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, Pak Kadis, kalau kemudian program kerja tadi sudah disampaikan untuk tahun 2025 ini. Kalau saya melihat juga bahwa dengan visi pemerintah kota saat ini, visi mulia, Iya. bahwa Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Betul. Bagaimana Pak Kadis menerjemahkan ini untuk semua program-program nantinya di instansi Anda? Ya. Jadi visi Bapak Wali Kota Makassar unggul, Iya. inklusif, aman, dan berkelanjutan. Berkelanjutan, iya. Tentunya unggul dalam artian apa? Mhm. Makassar unggul dalam segala layanan pemerintahan, Mhm. layanan kesehatan, gitu Iya. ya. Unggul dalam layanan-layanan utama lain pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau kami itu ada di masalah unggulnya itu, jadi KB itu ada di unggul itu. Dan di unggulnya itu ya kita harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan di ini. Makanya kita harus melibatkan teman-teman dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu ya kita berterima kasih jadi perusahaan-perusahaan dari Iya, CSR-nya. CSR, betul. CSR-nya itu mereka sangat membantu. Ternyata bantuan dari perusahaan-perusahaan itu sangat besar dan luar biasa ke pemerintah Kota Makassar. Rata-rata itu perusahaan yang membantu kan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, bukan kan? Mereka dalam bentuk barang, misalnya saya membantu makanan anak-anak, kasih di sini. Nah, kita kasihkan waktu mereka. Iya. Mereka mendampingi sebulan atau 2 bulan di situ. Kasih berikan makanan anak terhadap anak-anak yang stunting tersebut. Nah, alhamdulillah itu sangat memberikan manfaat yang luar biasa, dan kehadiran saya berterima kasih pada kesempatan ini kepada perusahaan-perusahaan yang senantiasa membantu kita. Iya. Ya, dia langsung berhubungan dengan Pak Lurah dan Pak Camat langsung. Iya. Nah, kemudian Makassar inklusif. Jadi inklusif itu kan untuk semua. Iya. Tidak melihat siapa, di mana, dan lain sebagainya. Yang penting dia warga Kota Makassar, dia kemudian apakah dia berkebutuhan khusus, tidak, tetap mempunyai pelayanan yang sama. Tentunya aman ya, pasti ya semua ada berkelanjutan ya. Pemerintahan ini harus berkelanjutan, kehidupan ini harus berkelanjutan, itu semua. Jadi kami dari empat ini ada semua di situ. Iya. Jadi kita begitu, Mbak. Oke. Kampung keluarga berkualitas ini kan tentunya akan diikuti di tempat-tempat yang lain. Seperti apa kemudian upaya yang dilakukan agar kemudian bisa sama dengan yang mewakili Sulawesi Selatan ini? Ya. Jadi setiap kelurahan mempunyai kampung KB. Oke. Ya, setiap kelurahan itu harus ada satu kampung KB. Iya. Bahkan
bukan saya di kelurahan, bahkan di tingkat RW itu harus ada daerah kampung KB juga. Iya. Kita berharap demikian. Nah, kampung KB yang ada di kelurahan itu, ya, yang ada di kelurahan itu ya saat ini sekarang yang mewakili Kota Makassar, ya, persyaratannya harus mempunyai balai. Iya. Balai itu sekretariat. Iya. Nah, makanya kita harus menyiapkan sekretariat untuk itu. Iya. Karena kalau di daerah Manggale itu masih banyak lahan-lahan kosong. Iya. Tapi daerah-daerah kota itu yang susah. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Artinya membuat proses bagaimana pelayanan KB itu bisa berjalan di Kota Makassar ini. Jadi semua kita berharap demikian. Persyaratan itu harus sekretariat. Sekretariat itu terintegrasi. Ada posyandunya dan lain sebagainya. Kalau di kampung KB Manggale ini lagi kita rehabilitasi, lagi renovasi perbaikan-perbaikannya. Oke, jadi tantangan tersendiri ya untuk kemudian mewujudkan kampung berkualitas untuk semua wilayah, ya, semua kelurahan. Tahun ini beberapa waktu ini Kelurahan Panampu akan mewakili Kota Makassar di lomba kelurahan. Dan salah satu dia punya trigger nilai tertingginya itu ada di kampung KB kita juga. Jadi kita lagi dengan pembinaan kampung KB sekarang tahun ini. Oke, Pak Kadis, ini sudah masuk triwulan kedua kalau tidak salah ya? Kedua, iya. Kedua ya. Serapan anggaran bagaimana Pak? Serapan anggaran kita lumayan ya, kemarin karena ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Kita sudah di angka bukan jual terbawah juga, tapi di tengah-tengah bukan jual terbaik, 15 20 kali. Jadi lumayan lah kita itu. Oke. Yang terakhir Pak, apa yang mau disampaikan? Closing statement ini untuk pendengar, untuk penonton kita. Silakan. Iya. Pertama-tama saya ulang kembali, saya berterima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota atas binaan dan bimbingannya selama ini. Keinginan beliau bahwa kita zero stunting, dan kita sudah mengarah ke sana. Tiap tahun kita sudah mulai turun, walaupun beberapa tahun yang lalu kita sempat naik luar biasa sampai 7-8%, dan sekarang kita sudah turun. Saya meyakini itu dengan program kita. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang telah memberikan bantuan dan donatur CSR-nya. Kita berterima kasih. Kami berharap itu bisa berkelanjutan lagi, menambah lagi, dan tentunya lebih banyak lagi ya. Dan terima kasih kepada kampus-kampus ya. Ada 4 kampus universitas. Saya hampir lupa. Ada 4 universitas ya. Mereka yang membina kita, utamanya di Fakultas Kedokteran Unhas. Kemarin itu saya melepas ada sekitar 700 ya, 400 ya, semua ya. Jadi begini, Unhas itu luar biasa ya. Karena saya juga alumni Unhas juga, luar biasa. Jadi Unhas luar biasa gini. Kedokteran Unhas itu diwajibkan menjadi mata kuliah mereka bahwa mereka satu orang menjaga dan selama itu 2 tahun. 2 tahun mereka harus menjaga, apalagi orang-orang yang stunting. Jadi walaupun terindikasi stunting juga harus begitu. Jadi itu mereka harus, jadi dulunya itu hanya program kegiatan. Sekarang bukan, justru pendampingan perguruan tinggi menjadi nilai tertinggi ketika lomba kemarin. Lomba Kampung KB kemarin, penilaian tertinggi juga itu. Jadi saya berterima kasih kepada perguruan tinggi yang telah membantu kita dalam kegiatan ini. Barangkali cukup sekian itu. Oke, Pak Kadis. Kalau tadi Pak Kadis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, saya saat ini mengucapkan terima kasih Pak sudah hadir untuk program talkshow kita, dan Radio Gama FM siap menjadi mitra untuk DPPKB dalam kegiatan apapun itu, dan nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi Pak ya. Oke. Baik, terima kasih pendengar, penonton setia channel YouTube kami. Saya sudah bersama dengan Pak Andi Irwan Bangsawan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, untuk talk show kali ini. Tentu saja berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional Harganas yang nanti akan kita peringati dalam waktu dekat. Saya Ida Fahri mohon diri, selamat siang, sampai jumpa.